Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang berada di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tetap bersyukur meskipun dengan keadaan seperti ini kalian masih belajar dari rumah. Mudah-mudahan tidak melunturkan semangat kalian untuk tetap semangat meskipun hanya belajar dari rumah. Selanjutnya, Bapak harapkan juga kalian melaksanakan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan keluar dari rumah seperlunya saja ya. Oke, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menginformasikan terlebih dahulu bahwa Bapak di sini mengajar matematika di kelas 10 OTKP ya, mulai dari kelas 10 OTKP 1 sampai kelas 10 OTKP 3. Kemudian materi yang akan Bapak sampaikan di sini adalah meliputi bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nantinya akan kita laksanakan selalu mendapatkan ridho, rahmat, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Kita langsung untuk mengefektifkan waktu, apa saja sih yang ada di bahasan pangkat, akar, dan logaritma. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu tahu peta konsep dari pangkat, akar, dan logaritma tersebut. Yang pastinya materi awal kita adalah kita akan mengetahui dulu bentuk dari pangkat. Dalam pangkat itu ada pangkat bulat atau pangkat bulat positif, kemudian pangkat 0, dan yang ketiga pangkat negatif. Untuk akar dan logaritma nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan pangkat bulat positif. Definisi dari pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif itu adalah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Dengan A pangkat N atau kalau kita tulis A I-nya di bawah, N-nya di atas ya, karena bentuknya pangkat. Didefinisikan sebagai perkalian berulang sebanyak A sebanyak N faktor. Maaf ya. Dalam landasan matematikanya dapat ditulis seperti ini. Ketika A pangkat N, maka hasilnya adalah A kali berapa gitu ya, si pangkatnya tersebut sebanyak N faktor. Keterangannya adalah A sebagai bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan, kemudian N itu yang disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, bagaimana cara membedakannya? Untuk lebih efektif definisinya adalah seperti ini. Kalau keterangannya A pangkat N, lebih efektifnya A adalah bilangan yang dipangkatkan dan N adalah pangkat dari sebuah bilangan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian contoh dari bilangan pangkat positif tersebut adalah 2 pangkat 3. Nah, kalian sudah pasti tahu lah 2 pangkat 3 itu harusnya nilainya berapa? 8. Tapi terkadang masih saja Bapak menemukan kalau kalian ditanya oleh Bapak atau siapapun guru tersebut, 2 pangkat 3 itu mungkin ada yang tanpa sadar begitu ya. 2 pangkat 3 itu kok nilainya jadi 6. Karena mereka berpikir 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 3 gitu. Sebenarnya 2 pangkat 3 itu kalau kita jabarkan adalah 2 kali 2 kali 2. Dengan kata lain 2-nya ada 3 gitu ya. Sehingga 2 kali 2 kali 2 itu nilainya adalah sama dengan 8. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana kalau bilangan yang dipangkatkannya adalah bilangan dari negatif ya. Tidak jadi masalah karena yang kita jadikan patokan itu adalah bentuk dari pangkatnya. Ini kan nilai pangkatnya 4. Jadi kalau negatif 3 pangkat 4 itu adalah negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 ya.
Kita tahu kan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Negatif kali negatif menjadi sama dengan positif. Nah, ini kan 4 kali negatif 3 ya. Berarti hasil akhirnya adalah sama dengan 81 atau sama saja dengan 9 kali 9 ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau bilangannya juga ini berbeda lagi. Ini bilangan dari pecahan ya. 1/4 pangkat 2. Nah, itu juga sama. Tinggal dipangkatkan saja 1/4 pangkat 2. Kalau kita jabarkan 1/4 kali 1/4. Yang dikalikan itu tinggal 4-nya saja. Karena kan kalau 1 mah setiap 1 dikalikan 1 atau setiap bilangan berapapun dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. 4 kali 4 kita tahu sama dengan 16. Maka hasil dari 1/4 pangkat 2 itu sama dengan 1/16. Selanjutnya adalah pangkat dari bilangan bulat 0 ya. Kita ambil kesimpulannya saja. Kalau bentuk umumnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita ambil simpelnya saja. Dengan kata lain, setiap bilangan yang dipangkatkan 0, maka hasilnya atau akan bernilai sama dengan 1 ya. Kemudian ada pangkat bilangan negatif. Nah, kalau ini adalah judulnya pangkat dari bilangan negatif. Yang negatif itu apanya? Fokusnya ke pangkatnya. Kalau bilangan yang dipangkatkannya negatif atau tidak, bagaimana? Itu tidak jadi masalah ya. Nah, bentuk umumnya adalah A pangkat negatif N sama dengan, kalau kita ubah, dan karena memang harus dikonversikan dulu, A pangkat negatif 6 itu sama dengan 1/A pangkat N ya. Atau dengan kata lain, dari pangkat negatif diubah menjadi pangkat positif. Contoh, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi jangan kalian seenaknya 2 pangkat negatif 3 itu adalah 2 kali negatif 2 kali 2. Nah, bisa gitu, itu keluar dari jalur ya. Nah, kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu nilainya adalah sama dengan 8 ya. Kemudian bagaimana kalau contoh yang berbeda, ini bilangan yang dipangkatkannya negatif. Nah, jadi masalah juga ya. Karena yang kita ubah itu adalah pangkatnya, bentuk dari notasi pangkatnya, dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Kalau kita jabarkan, negatif 2 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 1/-2 kali negatif 2 dan juga dikalikan negatif 2. Hasilnya adalah 1/-8. Atau enakeun katingalina, kita ubah lagi supaya lebih elegan kelihatannya. Jadi negatif 1/8. Nah, untuk selanjutnya adalah sifat-sifat dari bilangan pangkat bulat. Yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat M. Dia akan berubah menjadi A pangkat M ditambah N. Nah, kenapa seperti itu? Oke, kita ambil sifatnya juga ya. Ketika suatu pangkat, bilangan pangkat dikalikan, di mana bilangan yang dipangkatkannya itu sudah sama, nah, dengan kata lain, maka pangkat tersebut akan berubah dari pangkat perkalian menjadi pangkat penjumlahan, atau pangkat dikali sama dengan pangkat ditambah. Bahasa kali dan tambah itu berlaku hanya untuk pangkatnya saja ya, karena bilangannya mah tidak. Nah, itu menjadi syarat. Syaratnya adalah bilangan yang dipangkatkannya itu harus sama dalam artian bentuk bilangannya, notasinya, begitu ya kurang lebihnya. Jadi tidak boleh kalau ada yang satu negatif, yang satu positif, harus sama dua-duanya. Yang satu positif, yang satunya juga lagi harus positif. Kalau yang negatif, dua-duanya juga harus negatif. Kalau pecahan, dua-duanya harus pecahan, ya seperti itu. Dan sama juga angkanya ya. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua ada pangkat dibagi, itu akan berubah dari pangkat pembagian, itu akan berubah menjadi pangkat dari pengurangan, atau dengan kata lain pangkat dibagi sama dengan pangkat dikurangi. Itu untuk bahasa lebih efektifnya ya, supaya kalian bisa mengerti. Mudah-mudahan mengerti dengan apa yang barusan Bapak sampaikan ya. Kemudian selanjutnya A kali B pangkat M itu akan berubah menjadi A pangkat M yang dikalikan B pangkat M. Itu kemudian kalau bilangannya pecahan juga bagaimana? Sama, ketika A per B pangkat M, A dan B-nya itu sama-sama dipangkatkan dengan M, tapi tidak berubah tidak berubah tempat ya. Penyebut di penyebut, pembilang di pembilang. Oke, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang kita sebut dengan ketika ada suatu pangkat tapi dipangkatkan lagi. Nah, dia akan berubah dari A pangkat M yang dipangkatkan N akan berubah menjadi A pangkat M dikalikan N. Dengan kata lain atau dengan bahasa Bapak, ketika suatu pangkat yang dipangkatkan akan berubah menjadi pangkat dikali. Yang dikalinya itu adalah bentuk pangkatnya. Oke, itu beberapa sifat-sifat yang ada di pangkat bilangan bulat. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya.
Kalau ternyata kalian masih belum paham, kalian bisa cek bentuk PowerPoint-nya yang sudah Bapak share di grup Classroom masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk latihannya ya. Untuk soal latihannya kurang lebih seperti ini. X negatif 2 dikali Y pangkat 5 dikali Z pangkat negatif 2, kemudian dikalikan kembali dengan Y pangkat 2 per Z pangkat negatif 4 kali X pangkat negatif 4. Cara penjabarannya adalah kalau yang satu itu adalah bilangan pecahan, maka yang satunya itu supaya lebih efektif kita buat menjadi pecahan. Setiap bilangan bulat kalau kita ubah menjadi pecahan, dia akan berubah menjadi persatu ya, seperti itu. Maka ini berubah menjadi pembilang. Pembilang dikalikan pembilang terlebih dahulu ya. Nah, dari X, Y dan Z yang ada di sini itu kita kalikan dengan Y pangkat 2. Nah, di sini ternyata ada yang sama variabelnya antara variabel Y yang dipangkatkan 5 dengan variabel Y yang dipangkatkan 2. Maka kalau kita jabarkan seperti ini, X pangkat 2, X pangkat negatif 2, mohon maaf, kali Y pangkat 5 ditambah 2. Kenapa? Sesuai dengan rumus yang tadi. Pangkat dikali sama dengan pangkat ditambah. Kalikan Z pangkat negatif 2 per Z pangkat negatif 4 dikalikan X pangkat negatif 4. 5 tambah 2 berapa? 7 ya. Oke, kita langsung sini. Nah, dari bentuk yang ada di sini, X pangkat negatif 2, Y pangkat 7, Z pangkat negatif 2 dibagi Z pangkat negatif 4, kemudian X pangkat negatif 4. Ada yang sama nggak variabelnya? Oh, ternyata ada. Itu adalah variabel X dan variabel Z. Maka kita pisahkan yang samanya terlebih dahulu biar lebih efektif. X dengan X, Z dengan Z. Nah, karena ini adalah bentuk dari pembagian, seperti tadi dikatakan, rumus yang kedua, pangkat dibagi sama dengan pangkat dikurangi. X pangkat negatif 2 dikurangi negatif 4. Kemudian Y-nya tidak berubah karena tidak ada temannya. Ya. Kemudian Z pangkat negatif 2 dibagi Z pangkat negatif 4. Kalau kita ubah menjadi Z pangkat negatif 2 dikurangi negatif 4. Nah, dalam bentuk rumus matematika juga ketika ada negatif dengan negatif itu akan berubah dari negatif ke negatif akan berubah menjadi positif. Sehingga kurang lebihnya seperti ini. X pangkat negatif 2 ditambah 4 ya. Y pangkat 7 dengan Z pangkat negatif 2 yang ditambahkan 4. Nah, bagaimana cara menghitung? Kadang kita suka keliru atau teledor ya ketika kalian menemukan boro-boro kalian, Bapak juga kadang ya seperti itu. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Negatif 2 ditambah 4. Sok emot karena bahasan Bapak Ibu guru waktu zaman di SD. Cara ngetang teh cenah kieu. Nah, boga hutang 2 dibayar 4. Nah, seperti itu. Kira-kira hutangna kabayar teu? Kabayar. Aya langkungna teu? Aya. Tah langkungna itu atau kembaliannya itu menjadi bentuk dari positif. Boga hutang 2 dibayar 4, lebihna 2. Iki sami. Boga hutang 2 dibayar 4, lebihnya berapa? 2. Sehingga akhirnya X pangkat 2 yang dikalikan Y pangkat 7 dikalikan Z pangkat 2. Ini adalah contoh bentuk dari pangkat positif karena semua pangkatnya semuanya positif. Bisa nggak sih diubah? Bisa. Dari pangkat positif kita ubah menjadi pangkat negatif. Sehingga akan berubah menjadi 1 per atau 1 dibagi X pangkat negatif 2 kali Y pangkat negatif 7 kali Z pangkat negatif 2. Nah, jadi semua pangkat-pangkatnya di sini itu berubah dari pangkat positif menjadi pangkat negatif. Dengan bentuk bilangannya pun berubah dari bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan setidaknya kalian bisa lebih kalian mengerti. Kalau masih belum mengerti, tadi seperti disampaikan sudah Bapak sharekan di grup Classroom masing-masing. Silakan kalian bisa cek ya dan mempelajari ulang apa yang sudah sedikit barusan Bapak sampaikan. Dari Bapak dari awal sampai akhir dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.